Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dosen Detranda Asiani Abu MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang materinya jenis penyakit yang diderita oleh anak dan cara pencegahannya. Adapun anggotanya yaitu saya sendiri Faimatul Zabia, Cici Syafika Huriyah Salim, Naswa Asita Nurdin, Nadira Haini Basar, Nilam Cahya Sasmita, Rinata Agnes Itak, dan Winda Afrianti. Adapun topik pembahasan dari materi kami yaitu 1. Pengertian penyakit, 2. Jenis-jenis penyakit yang diderita anak, 3. Faktor yang menyebabkan penyakit pada anak, 4. Cara mencegah anak sakit akibat kuman penyakit. Baiklah, materi pertama pengertian penyakit yang akan dipaparkan oleh Saudari Nazwa. Kepada Saudari Nazwa dipersilahkan. Pengertian penyakit. Sakit adalah hal yang tidak mengenakan atau nyeri yang pasti dirasakan seseorang, sedangkan penyakit adalah proses fisik yang patofisiologis yang sedang berlangsung dapat menyebabkan keadaan tubuh atau pikiran menjadi abnormal atau tidak normal. Penyakit adalah kondisi buruk pada organ atau bagian tubuh tertentu yang disebabkan oleh mikroorganisme berbahaya seperti bakteri, virus, luka, ketidakseimbangan kimiawi dalam tubuh, terkena racun, dan munculnya sel yang tidak sempurna. Yang kedua, jenis penyakit yang diderita anak. Terdapat beberapa penyakit yang paling umum menyerang anak, yaitu yang pertama, hepatoblastoma atau kanker hati. Penyakit ini mungkin kurang umum, namun jika dia diagnosis dapat berakibat fatal. Penyakit ini terjadi pada hampir sebagian besar bayi sampai balita dan dapat muncul ketika pada bayi baru lahir. Selanjutnya yaitu sindrom Eisenmenger. Penyakit ini biasanya terjadi pada bayi dengan gangguan jantung struktural. Ini karena mempengaruhi aliran darah dari jantung ke paru-paru. Terdapat beberapa penyakit yang lazim menyerang anak adalah sebagai berikut. 1. Penyakit diare. Diare pada anak seringkali ditandai dengan rasa sakit yang konstan pada bagian perut serta frekuensi buang air besar yang cenderung encer. Untuk penanganan awal yang dapat dilakukan oleh orang tua yaitu memberikan minuman yang mengandung elektrolit atau oralit. Jika diare pada anak tidak kunjung membaik dalam kurun waktu 3 hari, segera periksakan anak pada dokter. 2. Penyakit demam. Demam terjadi ketika suhu tubuh anak melebihi 37,2 derajat Celcius bila diukur dari ketiak, melebihi 37,8 derajat Celcius bila diukur di mulut, atau di atas 38 derajat Celcius bila diukur dari dubur. Untuk mengatasi demam yang dialami anak yaitu dengan mengompres dahi anak dengan air hangat, memberikan asupan berupa makanan dan minuman hangat, dan menghangatkan tubuh anak dengan selimut. Untuk memberikan obat demam pada anak, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter agar anak bisa diobati dengan tepat. 3. Penyakit radang tenggorokan. Jika anak terlihat kesulitan untuk menelan makanan, ada kemungkinan bahwa anak mengalami radang tenggorokan. Radang tenggorokan juga bisa menimbulkan gejala sakit kepala, badan lemas, dan nyeri otot. Hal yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi gejala radang tenggorokan pada anak yaitu memberikan air yang banyak untuk diminum dan memintanya untuk berkumur dengan menggunakan air garam. Namun jika kondisi anak tidak segera membaik, sebaiknya segera diperiksakan ke dokter agar dapat diberi penanganan yang aman dan tepat. 4. Penyakit cacar air. Salah satu gejala khas cacar air adalah bintik-bintik merah di tubuh yang berubah menjadi benjolan-benjolan bening berisi air yang gatal dan menyebar ke seluruh tubuh dalam jangka beberapa hari. Sebenarnya cacar air dapat dicegah dengan vaksin, namun imunitas tubuh anak memiliki pengaruh besar terhadap kerentanan terhadap virus cacar. Jika anak terserang penyakit cacar air,
pada baiknya orang tua memeriksakannya ke dokter untuk mendapatkan perawatan dan obat yang sesuai dengan kondisinya. 5. Penyakit cacingan. Jika anak bermain di luar lalu langsung memegang makanan dan makan tanpa cuci tangan terlebih dahulu, maka ada kemungkinan cacing atau telur cacing yang berasal dari tanah ataupun air yang kotor bisa masuk ke dalam tubuh anak dan kemudian berkembang biak di usus. Untuk mencegah hal tersebut, sebaiknya sebagai orang tua mengajarkan anak untuk disiplin mencuci tangan, terutama sebelum makan dan setelah keluar dari toilet. Selain itu, rutin minum obat cacing setiap 6 bulan sekali juga disarankan untuk mencegah cacingan. 6. Hepatitis A. Hepatitis A disebabkan oleh virus yang sangat menular, tumbuh di hati dan masuk ke dalam kotoran. Adapun gejala hepatitis A yaitu sakit perut, kehilangan nafsu makan, mual, demam, kelelahan, dan kondisi mata dan kulit kuning. Kondisi tersebut bisa berlangsung dari 1 minggu sampai berbulan-bulan. 7. Impetigo. Impetigo adalah penyakit infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri dan sering dialami oleh anak-anak. Cirinya yaitu bercat datar, berwarna kuning, berkerak, lembab, ataupun melepuh pada kulit. Meski sangat menular, impetigo tidak berbahaya dan pengobatannya bisa dilakukan dari rumah, seperti hindari menggaruk atau menyentuh area yang luka, tidak meminjamkan barang pribadi kepada temannya, jaga luka tetap bersih, mencuci tangan pakai sabun, cuci barang yang sudah dipakai, potong kuku, dan menghindari untuk menggunakan benda secara bergantian. 8. Influenza. Influenza adalah infeksi virus yang diawali dari tenggorokan dengan gejala demam di atas 39 derajat Celcius, batuk, kedinginan, sakit kepala, dan nyeri otot. Anak yang terinfeksi influenza bisa sembuh dalam 2-7 hari. Untuk mengurangi resiko tertular flu, vaksin influenza bisa diberikan kepada bayi usia 6 bulan sampai anak usia 5 tahun. Kemudian kita masuk pada faktor yang menyebabkan penyakit terhadap anak. Beberapa penyebab penyakit terhadap anak antara lain yang pertama, lingkungan di sekitar anak yang kurang bersih, yang kedua, kurangnya asupan probiotik, yang ketiga, tidur yang kurang cukup dan kurang berkualitas, yang keempat, kurang olahraga, yang kelima, tidak mengkonsumsi asupan yang bernutrisi, yang keenam, punya faktor keturunan penyakit kronis, yang ketujuh, faktor lingkungan dan cuaca, yang kedelapan, kurang mengkonsumsi susu, dan yang kesembilan, kurang rajin mencuci tangan. Materi selanjutnya, terdapat beberapa rentangnya penyakit anak terhadap serangan virus dan penyakit antara lain. A. Kurangnya kebersihan. B. Tidak mengindahkan etika batuk dan bersin yang benar. C. Bermain dengan teman yang sakit. D. Berbagai alat-alat pribadi. E. Membawa sepatu masuk ke dalam rumah. F. Kurang olahraga. G. Waktu tidur yang kurang. H. Sering menyentuh mulut, hidung, dan mata. I. Tidak imunisasi. Dan yang terakhir, pola makan yang buruk. Baik, materi selanjutnya adalah cara mencegah anak sakit akibat kuman penyakit. A. Jangan lewatkan imunisasi anak. B. Membiasakan anak untuk cuci tangan. C. Jangan makan makanan yang sudah jatuh di lantai. D. Hentikan kebiasaan menggigit kuku. E. Sediakan makanan yang diolah dengan bersih dan higienis. Itu tadi materi cara mencegah anak sakit akibat kuman penyakit. Terima kasih. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan dan memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan semoga apa yang dipaparkan dari kelompok kami teman-teman dapat mengerti dan dipahami apa yang disampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.